Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, di sini kami dari kelompok 10. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dalam ini eh, adalah tugas dari mata kuliah metode numerik, yang mana kami di sini membuat eh, materi dari turunan numerik, yang mana materi ini yang pertama akan dibacakan oleh teman kami, yaitu Sherly. Kepada Sherly dipersilakan. Baiklah, terima kasih untuk Raka. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Aprilia Sherly Manulang, Tari Rahma Soleha, Syafirda Harwi Laila, dan Empati Raka Fali. Next. Di sini saya akan membahas materi tentang hampiran selisih maju atau forward difference approximation, yang artinya andaikan Anda ingin mencari sebuah gradien di suatu titik, misalkan ini merupakan kumpulan titik-titik, kemudian Anda ingin mencari gradien di antara fungsi tersebut di titik ini misalnya. Nah, maka untuk mencari gradiennya atau turunan pertamanya itu dilakukan dengan cara melakukan mencari satu titik setelah titik yang akan diturunkan. Jadi kalau kita mau cari turunan X0, kita cari dulu turunan X1-nya. Sekarang kita dapat dua titik nih. Misalnya ada X0 dan X1, di mana nilai X0 adalah Y0 dan nilai X1 adalah Y1. Atau boleh juga F1 yaitu Y1 dan F0 itu adalah Y0. Dan didefinisikan dengan nilai yang sama. Turunan bisa didapat dengan mengurangi nilai Y untuk nilai Y yang untuk X1 dikurangi Y yang untuk X0, kemudian dibagi dengan selisih X1 dan X0. Di sini kita tahu bahwa selisihnya itu sebesar H, maka kita harapkan selisih itu nanti langsung didefinisikan dengan H. Jadi selisih maju itu mau mencari turunan suatu titik dengan mengambil titik setelahnya. Next. Penurunan rumus. Di sini saya akan membahas tentang penurunan rumus dengan deret Taylor. Kita dapat menyatakan sebuah fungsi sebagai nilai fungsi tersebut di titik X0 ditambah nilai X dikurang X0 dibagi 1 faktorial turunannya di titik X0 ditambah X dikurang X0 kuadrat per 2 faktorial Fx0 dan seterusnya. F I tambah 1 sama dengan FI ditambah H F turunan pertama I ditambah H kuadrat per 2F turunan kedua I. Ditambah seterusnya H F turunan pertama I sama dengan FI tambah 1 ditambah FI ditambah H kuadrat per 2 F turunan kedua I ditambah seterusnya. F turunan pertama I sama dengan FI ditambah 1 dikurang FI per H dikurang H kuadrat per 2F turunan kedua I. F turunan pertama I sama dengan FI ditambah 1 dikurang FI per H ditambah O kali H. Yang dalam hal ini, O kali H sama dengan H per 2 F turunan kedua T, di mana T lebih besar dari XI dan lebih kecil dari XI ditambah 1. Next. Kemudian di sini ada penurunan rumus dengan polinom interpolasi bila digunakan titik-titik X0 dan X1, yaitu F turunan pertama X0 sama dengan 1 per H delta F0 sama dengan F1 dikurang F0 per H. Bila digunakan titik-titik X0, X1 dan X2, F turunan pertama X0 sama dengan 1 per H dikali delta F0 ditambah S dikurang 1 per 2 dikali delta kuadrat F0.
Untuk titik X0, di mana S sama dengan X0 dikurang X0 per H sama dengan 0. Sehingga F turunan pertama X0 sama dengan 1 per H dikali delta F0 dikurang setengah delta kuadrat F0 sama dengan 1 per H dikali delta F0 dikurang setengah dikali delta Fi dikurang delta F0 sama dengan 1 per H dikali 3 per 2 dikali delta F0 dikurang setengah delta Fi sama dengan 1 per H dikali 3 per 2 Fi dikurang 3 per 2 F0 dikurang setengah F2 ditambah setengah F1 sama dengan setengah dikali 1 per H dikali min 3 per 2 F0 ditambah 2 F1 dikurang setengah F2. F turunan pertama X0 sama dengan min 3 F0 ditambah 4 F1 dikurang F2 per 2H. Next. Berikut merupakan rumus-rumus dari turunan. Rumus untuk turunan pertama itu untuk selisih maju itu adalah F0 F turunan pertama 0 sama dengan F1 dikurang F0 per H ditambah OH. Di mana F turunan pertama 0 sama dengan min 3 F0 ditambah 4 F1 dikurang F2 per 2H ditambah OH kuadrat. Next. Rumus untuk turunan kedua dari selisih maju ada F turunan kedua 0 sama dengan F2 dikurang 2F1 ditambah F0 per H kuadrat ditambah OH. Kemudian F turunan kedua 0 sama dengan min 3F3 ditambah 4F2 dikurang 5F1 ditambah 2F0 per 12H ditambah OH kuadrat. Next. Rumus untuk turunan ketiga ada F turunan ketiga dari 0 sama dengan F3 dikurang 3F2 ditambah 3F1 dikurang F0 per H pangkat 3 ditambah OH. Next. Dan rumus untuk turunan keempat itu ada F turunan keempat 0 sama dengan F4 dikurang 4F3 ditambah 6F2 dikurang 4F1 ditambah F0 per H pangkat 4 ditambah OH. Selanjutnya saya akan membahas contoh soal. Silakan dilanjut slide-nya. Di sini ada soal, pada persamaan Fx sama dengan 3x E pangkat X dikurang cos X, tentukan F turunan kedua 1,3 pada H sama dengan 0,1 dan H sama dengan 0,01 dengan hampiran selisih maju orde pertama dan orde kedua. Next. Selanjutnya kita buat dulu tabel nilai fungsi di mana di sini ada X dan Fx. Ketika X-nya 1,1 maka Fx-nya 9,4602. Ketika X-nya 1,2 Fx-nya 11,5901. Ketika X-nya 1,3 Fx-nya 14,0428. Ketika X-nya 1,4 Fx-nya 16,8619. Ketika X-nya 1,5 Fx-nya 20,0969 dan ketika X-nya 1,6, Fx-nya 23,8038. Next. Berdasarkan soal yang diketahui sebelumnya, di sini kita akan memakai rumus dari metode selisih maju orde pertama, di mana F turunan kedua X0 sama dengan F2 dikurang 2F1 ditambah F0 per H kuadrat ditambah OH. Kita substitusikan F turunan kedua dari 1,3 sama dengan F 1,5 dikurang 2F 1,4 ditambah F 1,3 per 0,1 kuadrat. Dapatkan hasilnya 20,0969 dikurang 2 kali 16,8619 ditambah 14,0428 per 0,01 sama dengan 0,4159
per 0,01 sama dengan 41,59. Jadi F turunan kedua 1,3 pada orde pertama itu hasilnya 41,59. Next. Kemudian kita akan mencari dengan metode selisih maju orde kedua, di mana F turunan kedua X0 sama dengan min F3 ditambah 4F2 dikurang 5F1 ditambah 2F0 per 2H kuadrat ditambah OH kuadrat. Kita substitusikan F turunan kedua dari 1,3 sama dengan min F 1,6 ditambah 4F 1,5 dikurang 5F 1,4 ditambah 2F 1,3 per 2 dikali 0,1 kuadrat, hasilnya min 23,8038 ditambah 4 dikali 20,0969 dikurang 5 dikali 16,8619 ditambah 2 dikali 14,0428 per 2 dikali 0,01 sama dengan 0,3599 per 0,02 sama dengan 17,9926. Maka diperoleh hasil F turunan kedua 1,3 dari metode selisih maju orde kedua itu sebanyak 17,9926. Demikianlah presentasi saya tentang metode selisih maju. Kemudian untuk metode selisih mundur akan dilanjut oleh teman saya, Syafirda Harwilaila. Saya kembalikan. Baiklah, itu merupakan hasil presentasi untuk materi yang dibacakan Sherly. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, yaitu Syafirda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang turunan numerik dengan pendekatan hampiran mundur. Next. Jadi pendekatan hampiran mundur ini hampiran yang menggunakan informasi di titik XI dan beberapa di titik kirinya, yaitu XI-2, XI-1. Pada hampiran ini dikatakan mundur karena yang dipakai X0 dan titik sebelumnya. Bisa dilihat pada gambar di atas, didapatkan kemiringan garis singgungnya didekatkan dengan Y0 dikurang Y-1 per X0 dikurang X-1. Sehingga akan menghasilkan F0 dikurang F-1 per H. Next. Sebelumnya kita harus tahu dulu untuk menurunkannya dengan cara deret Taylor dan interpolasi polinom. Yang mana rumus untuk mencari deret Taylor untuk hampiran selisih yaitu Fx sama dengan Fx0 ditambah X min X0 per 1, F aksen X0, dan seterusnya. Jika diuraikan, yang mana Fx-1 di sekitar Xi. Nanti X-nya itu diganti dengan Xi-1. Jadinya Fi-1 sama dengan Fxi ditambah Xi-1 dikurang Xi per 1 faktorial ditambah Xi-1 dikurang Xi kuadrat plus per 2 faktorial F turunan kedua dikali Xi dan seterusnya. Selanjutnya untuk mencari rumus interpolasi polinom, yang mana Fx sama dengan Pn dikali X sama dengan F0 ditambah S dikali delta F0 per 1 faktorial ditambah S dikali S-1 dikali S dikali delta kuadrat F0 per 2 faktorial ditambah S dikali S kurang 1 dikali S kurang 2 S dikali delta 3 F0 dibagi 3 faktorial ditambah S dikali S dikurang 1 dikali S dikurang 2 dan seterusnya. Next. Yang pertama untuk penurunan rumus deret Taylor untuk rumus turunan pertama. Turunan pertama ini yang mana Fi-1 sama dengan Fxi ditambah Xi-1 dikurang Xi per 1 faktorial ditambah Xi-1 dikurang Xi per 2 faktorial kuadrat F turunan kedua Xi
F-1 sama dengan FI dikurang HF aksen I ditambah H kuadrat per 2 faktorial F turunan kedua. Yang mana bisa dilihat pada slide, nanti dia akan menghasilkan F aksen 0 sama dengan FI dikurang FI-1 per H ditambah 0 dikali H. Yang dalam hal ini OH sama dengan min H kuadrat per 2 faktorial F turunan kedua XI plus 2, yang mana dan lebih besar dari XI plus 2 dan kurang dari XI. Next. Untuk mencari rumus turunan kedua, yaitu dengan cara yang sama tadi, diperoleh F turunan kedua 0 sama dengan FI kurang 2 dikurang 2 kali FI-1 ditambah F aksen I per H kuadrat ditambah 0 kali H, yang mana dalam hal ini OH sama dengan min H F turunan kedua dikali T, yang mana T ini lebih besar dari XI min 2 kurang dari XI. Next. Yang selanjutnya untuk mencari rumus turunan ketiga. Rumus turunan ketiga ini diperoleh F turunan ketiga 0 sama dengan F0 dikurang 3 FI-1 ditambah 3 FI-2 dikurang F dikurang 3 per H pangkat 3 plus 0 dikali H. Next. Selanjutnya untuk rumus turunan keempat. Dengan cara yang sama tadi diperoleh F40 sama dengan F0 dikurang 4 dikali FI-1 ditambah 6 dikali FI dikurang 2 dikurang 4 dikali FI min 3 ditambah FI F dikurang 4 per H pangkat 4 ditambah 0 dikali H. Next. Untuk penurunan rumus dengan interpolasi polinom, yang mana turunan pertama di titik X0 dan X-1. F aksen X0 sama dengan 1 per H delta F0 sama dengan FI dikurang F-1 per H. Next. Selanjutnya, di sini saya akan membahas contoh soal tentang turunan numerik dengan pendekatan hampiran mundur. Contoh yang pertama, diberikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut. Hitunglah F aksen 2,5 dengan rumus selisih hampiran mundur. Untuk penyelesaiannya, kita menggunakan rumus turunan pertama yang tadi, yang mana F aksen 0 sama dengan FI dikurang FI-1 per H ditambah 0 kali H. Tinggal dimasukkan FI-nya 12,182 dikurang 9,974 dan menghasilkan 11,04. Next. Untuk contoh soal yang kedua, hitunglah nilai turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat pada titik x sama dengan 3 dan h sama dengan 1 dengan metode menggunakan metode selisih mundur dan carilah error relatifnya. Penyelesaiannya, f aksen dikali 3 sama dengan fi dikurang fi min 1 per h sama dengan 3 dikurang 1 per 1 sama dengan 5. Dan untuk menghitung error relatifnya, f mutlak x dikurang x bar dikurang x dikali 100%. Sehingga menghasilkan 66,6%. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, dan kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih untuk teman kami. Sepeda telah menjelaskan materi tadi. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke teman kita yang terakhir, yaitu Tari Rahma. Kepada Tari Rahma dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, Syafirda Harwi Laila. Di sini saya akan membahas mengenai turunan numerik dengan pendekatan hampiran pusat. Next. Pendekatan hampiran pusat itu misalnya kita mau mencari turunan di titik X0 dengan memanfaatkan satu titik setelahnya dan satu titik sebelumnya. Karena kita memanfaatkan satu titik setelah dan satu titik sebelum, maka yang jarak awalnya sebesar H,
menjadi 2H, yakni dari X0 ke X1 sebesar H dan dari X0 ke X-1 sebesar H. Nilai-nilai turunan ini disebut dengan nilai hampiran karena kita hanya melakukan pendekatan terhadap turunannya yang kita perkirakan. Next. Langsung saja kita masuk ke rumus turunan pertama dari hampiran selisih pusat menggunakan deret Taylor. Untuk rumus turunan pertama ini, karena kita ingin mendapatkan turunan di X0, maka kita memanfaatkan satu titik sebelah dan satu titik setelah dan satu titik sebelumnya. Maka dari itu kita pakai dua deret Taylor. Dua deret Taylor yang dimaksud yakni seperti yang sudah teman-teman saya sebelumnya bahas, kita gunakan dua persamaan tersebut lalu kita kurangkan yakni FI ditambah 1 ditambah dengan FI dikurang 1 sama dengan 2H FI aksen ditambah dengan H pangkat 3 dibagi dengan 3F aksen 3 ditambah dengan sampai seterusnya. Kemudian 2H FI aksen karena kita mau cari itu yakni F aksen, maka selain 2H F aksen, semua yang ada di kanan kita pindahkan ke kiri. Jadi didapat 2H F aksen I sama dengan F ditambah 1 dikurang dengan FI dikurang 1. H pangkat 3 dikurang dengan H pangkat 3 dan dibagi dengan 3F aksen 3 dan seterusnya. Nah, kemudian tinggal dibagi dengan 2H sehingga didapat rumusnya yakni FI sama dengan FI ditambah 1 dikurang dengan FI dikurang 1 dan dibagi dengan 2H. Lanjut, untuk turunan kedua, next. Nah, karena tadi itu kita dikurang, sekarang kita mencari rumus turunan kedua, yakni kita tambahkan. Nah, supaya kita dapat berapa nilai F2 aksen, maka selain H2 F2 aksen, semuanya dipindahkan, maka kita akan dapat hasilnya yakni FI ditambah 1 dikurang dengan 2 FI ditambah dengan FI dikurang 1 sama dengan H kuadrat FI 2 aksen ditambah dengan H pangkat 4 dibagi dengan 12 F4 aksen. Kemudian karena kita mau mencari F2 aksen, maka semua kita bagi dengan H2, menyisahkan FI ditambah 1 dikurang dengan 2, FI ditambah 2, FI dikurang 1 dibagi dengan H2. Kemudian dikurangi dengan H2 dibagi dengan 12 F4 aksen. Maka didapatkan F2 aksen sama dengan FI ditambah 1 dikurang dengan 2, FI ditambah FI dikurang 1 dibagi dengan 2 ditambah OH kuadrat. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke penurunan rumus dengan interpolasi. Untuk turunan pertama itu kita dapatkan, yakni untuk turunan pertama sama dengan F1 ditambah dengan F dikurang 1 dibagi dengan 2H, di mana ini untuk menghitung 2 titik. Kemudian, jika kita mau menghitung dengan menggunakan 4 titik, itu kita bisa menggunakan rumus turunan, yakni F0 aksen sama dengan min F2 ditambah dengan ditambah dengan 8 F1 dikurang dengan 8 F-1 dikurang dengan F-2 dibagi dengan 12H. Next.
Kemudian dengan cara yang sama kita mendapatkan turunan kedua dari hampiran selisih pusat menggunakan interpolasi polinom, yakni F2 aksen, F0 2 aksen sama dengan F1 dikurang dengan 2F0 ditambah dengan F-1 dibagi dengan H2 ditambah dengan 0H kuadrat. Ini untuk 2 titik. Kemudian jika kita ingin mencari untuk 4 titik, itu kita bisa menggunakan rumus F02 aksen sama dengan min F2 ditambah 16 F1 dikurang dengan 30 F0 ditambah dengan 16 min 1 dikurang dengan F min 2 dibagi dengan 12 H kuadrat. Next. Dan untuk turunan ketiga, hampiran selisih pusat dengan menggunakan interpolasi polinom, itu kita dapatkan F03 aksen sama dengan F2 dikurang dengan 2, F1 ditambah dengan 2, F-1 dikurang dengan 2, min 2 dibagi dengan 2H pangkat 3. Ini untuk 2 titik. Kemudian, next. Selanjutnya untuk rumus turunan keempat hampiran selisih pusat dengan interpolasi polinom, yakni kita dapatkan F0 4 aksen sama dengan F2 dikurang dengan 4, F1 ditambah dengan 6, F0 ditambah dengan F min 1 ditambah dengan F min 2 dibagi dengan H pangkat 4, ini untuk menghitung 2 titik. Next. Nah, di sini kemudian terdapat contoh soal di mana kita diminta untuk menghitung F aksen di titik, maksud saya dinilai 1,7 dengan rumus hampiran selisih pusat orde kedua. Kemudian yang B, hitunglah F aksen dinilai 1,7 dengan rumus hampiran selisih pusat orde keempat. Di sini dapat kita ketahui untuk nilai X min 2 kita misalkan X min 2 sama dengan 1,3, X min 1 sama dengan 1,5, X0 sama dengan 1,7 dan seterusnya. Kemudian untuk Fx kita misalkan F min 2 yakni sebesar 3,669, F min 1 sebesar 4,482 dan seterusnya. Kita langsung masuk ke pembahasan soal. Next. Nah, untuk pembahasan soal, pertama kita harus tahu dulu rumus turunan mana yang akan kita gunakan. Di sini untuk pembahasan soal A, kita menggunakan rumus turunan F0 aksen sama dengan F1 dikurang dengan F-1 dibagi dengan 2H. Yakni bisa kita tahu sebelumnya itu F1 sebesar 6,686 dikurang dengan F-1 sebesar 4,482 dibagi dengan 2H. H di sini merupakan jarak antar titik pada data atau nilai sebelumnya, yakni sebesar 0,2. Maka kita ketahui bahwa dari hasil perhitungan tersebut, 6,686 dikurang dengan 4,482, yakni sebesar 2,204, dibagi dengan hasil perkalian dari 2,02, yakni sebesar 0,4, maka kita dapatkan hasil akhirnya yakni sebesar 5,51. Next. Untuk pembahasan soal B, itu kita menggunakan rumus yakni F0 aksen sama dengan min F2 ditambah dengan 8, F1 dikurang dengan 8, F min 1 dikurang dengan F min 2 dibagi dengan 12H. Di sini kita menggunakan di sini kita menggunakan titik untuk menghitung 4 titik. Seperti yang kita lihat pada data sebelumnya, itu diketahui untuk F2 yakni sebesar 8,166, kemudian untuk F1 itu
6,686 dan untuk F-1 sebesar 4,482 dan F-2 yakni sebesar 3,669 dan sama seperti soal A sebelumnya untuk jarak antar titik yakni 0,2. Maka setelah kita hitung itu kita dapatkan min 8,166 ditambah 53,488 dan dikurang dengan 35,856 ditambah 3,669 dibagi dengan 2,4. Kita hitung, kemudian kita dapatkan 13,135 dibagi dengan 2,4 dan kita dapatkan hasil akhirnya yakni sebesar 5,47. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu merupakan materi terakhir dari presentasi kami. Untuk materi turunan numerik telah selesai. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.